Halo teman-teman Zona Belajar, selamat datang kembali di channel Zona Belajar. Pada video kali ini kita akan membahas soal latihan 2.3 Matematika kelas 8 halaman 81 sampai dengan 83. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke soalan nomor 1. Berikut ditunjukkan gambar rencana bangunan rumah yang sedang dikerjakan oleh Amri sebagai seorang arsitek yang terlihat tampak depan. Tentukan tinggi atap rumah di atas jika lebar rumah adalah 6,4 meter. Nah teman-teman, yang ditanyakan adalah tinggi atap rumah. Jadi tinggi atap ini bisa kita visualkan menjadi segitiga sama kaki teman-teman. Karena kedua sisi miring pada atap ini sama panjang, yaitu masing-masing 6 meter. Nah teman-teman, untuk mencari tinggi atap kita tarik garis dari titik puncak atap ke bagian tengah alas ini. Garis inilah yang menjadi tinggi atap teman-teman. Karena segitiga sama kaki, garis tinggi ini membagi alas menjadi dua bagian yang sama panjang. Lebar rumah adalah 6,4 meter teman-teman, jadi kita bagi dua, jadi masing-masing 3,2 meter. Nah sekarang terbentuk segitiga siku-siku teman-teman. Perhatikan siku-sikunya teman-teman berada di sini. Jadi sisi 6 meter ini merupakan sisi miring atau sisi paling panjang pada segitiga siku-siku. Sekarang kita cari tinggi atapnya teman-teman. Kita misalkan tinggi atap sebagai T. Jadi T kuadrat sama dengan 6 kuadrat dikurang 3,2 kuadrat. 6 kuadrat itu 36 teman-teman. 3,2 kuadrat adalah 10,24. 36 kita kurangi dengan 10,24 itu adalah 25,76. Jadi T adalah akar dari 25,76 yaitu 5,075. Jadi teman-teman, tinggi atap rumah tersebut adalah 5,075 meter. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Bagaimana kalian dapat menemukan nilai X dan Y pada bangun data berikut? Nah teman-teman, kalau kita perhatikan persegi panjang ini, ada garis diagonal yang membelahnya menjadi dua segitiga siku-siku. Coba perhatikan sudut-sudutnya teman-teman. Di sini ada sudut 30 derajat, 60 derajat, dan sudut siku-siku 90 derajat. Jadi teman-teman, bangun datar yang dibelah oleh garis diagonal ini membentuk segitiga istimewa, yaitu segitiga dengan sudut-sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah teman-teman, untuk mencari nilai X dan Y, kita menggunakan aturan yang ada di dalam segitiga istimewa. Coba teman-teman perhatikan ilustrasi segitiga istimewa ini. Sisi yang berada tepat di depan sudut 30 derajat adalah sisi terpendek yang nilainya adalah A. Sedangkan sisi yang berada di depan sudut siku-siku 90 derajat adalah sisi terpanjang yang nilainya adalah 2A. Artinya teman-teman, panjang sisi terpanjang pada segitiga istimewa ini selalu bernilai 2 kali lipat dari sisi terpendeknya. Sekarang coba kita perhatikan segitiga pada soal kita ini teman-teman. Di depan sudut 30 derajat, sisi terpendek kita bernilai X. Maka sisi terpanjang seharusnya bernilai 2 kali lipat dari sisi terpendek, yaitu 2X. Sedangkan di gambar kita, sisi terpanjangnya dituliskan sebagai X tambah Y. Jadi teman-teman, X tambah Y ini sama dengan 2X. Tinggal kita buat persamaannya saja. 2X sama dengan X tambah Y. Nah teman-teman, variabel X ini yang di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif. Jadi teman-teman, 2X kita kurangi dengan X itu nilainya X. X sama dengan Y. Jadi teman-teman, nilai X dan nilai Y pada bangun datar ini ternyata sama besar. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar segitiga siku-siku ABC di samping. Tentukan A keliling segitiga ABC, B tentukan luas segitiga ABC.
Oke teman-teman, untuk mencari keliling segitiga ABC, kita membutuhkan panjang semua sisinya, yaitu sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi AC. Tapi masalahnya teman-teman, pada gambar kita ini panjang sisinya belum lengkap. Jadi kita tidak dapat langsung menyumlahkannya. Maka dari itu teman-teman, langkah pertama kita perhatikan dulu segitiga kecil yang ada di sebelah kiri segitiga besar ini, yaitu segitiga ADC. Tapi tunggu dulu teman-teman. Sebelum kita menghitung segitiga kecil ini, kita cek terlebih dahulu sudut-sudut pada segitiga besar ABC. Sudut B adalah 30 derajat. Sudut C adalah sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Berarti sudut A 180 derajat kita kurangi 30 derajat dikurangi 90 derajat itu 60 derajat. Jadi sudut A itu 60 derajat teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita lihat segitiga kecil ADC. Sudut D adalah sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Sedangkan sudut A sudah kita ketahui, yaitu 60 derajat. Berarti sudut C pada segitiga kecil ini adalah 30 derajat. Jadi segitiga ADC memiliki sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Artinya teman-teman, segitiga ADC merupakan segitiga istimewa 30, 60, 90 derajat. Nah teman-teman, sekarang kita tinggal menggunakan aturan perbandingan sisi pada segitiga istimewa. Perbandingan sisinya adalah 1 banding akar 3 banding 2. Sekarang kita cari panjang AC teman-teman. Coba perhatikan sisi AC ini teman-teman. AC merupakan sisi miring pada segitiga ADC. Pada segitiga istimewa, sisi yang berada di depan sudut 90 derajat merupakan sisi miring dan panjangnya 2 kali sisi terpendek. Sisi terpendek pada segitiga kecil adalah AD, yaitu 8 cm. Jadi teman-teman, AC sama dengan 2 kali AD. 2 dikali 8 sama dengan 16. Jadi panjang AC adalah 16 cm. Selanjutnya teman-teman, kita cari panjang CD. Perhatikan sisi CD teman-teman. Sisi CD ini berada di depan sudut 60 derajat. Pada segitiga istimewa, sisi yang berada di depan sudut 60 derajat panjangnya adalah sisi terpendek dikali akar 3. Sisi terpendeknya adalah AD teman-teman, yaitu 8 cm. Jadi CD adalah 8 akar 3 cm. Nah teman-teman, segitiga kecil sudah selesai. Kita sudah mendapatkan panjang AC, panjang CD. Sekarang kita cari segitiga besar ABC teman-teman. Kita cari panjang AB. Perhatikan sisi AB teman-teman. Sisi AB berada di depan sudut siku-siku, sehingga AB merupakan sisi terpanjang atau sisi miring pada segitiga ABC. Perhatikan pada segitiga istimewa teman-teman. Sisi miring panjangnya 2 kali sisi terpendek. Pada segitiga besar, sisi terpendeknya adalah AC, yaitu 16 cm. Jadi AB sama dengan 2 dikali AC. Kita kalikan 2 dengan 16, itu adalah 32. Jadi panjang AB adalah 32 cm. Sekarang kita cari panjang BC teman-teman. Perhatikan BC. Sisi BC berada di depan sudut 60 derajat. Jadi panjang BC adalah sisi terpendek dikali akar 3. Sisi terpendeknya adalah AC, yaitu 16 cm, maka BC adalah 16 akar 3 cm. Nah teman-teman, sekarang semua sisi segitiga ABC sudah kita ketahui. AB adalah 32 cm, BC adalah 16 akar 3 cm, AC adalah 16 cm. Sekarang kita bisa mencari keliling segitiga ABC. Sisi AB kita tambah dengan BC tambah dengan AC. 32 kita tambah dengan 16 itu 48 teman-teman. Jadi keliling segitiga ABC adalah 48 ditambah 16 akar 3 cm. Sekarang kita cari luas segitiga ABC teman-teman. Setengah dikali alas dikali tinggi. Alas kita adalah AB teman-teman, tingginya adalah CD.
Setengah dikali 32 itu 16 teman-teman. 16 kita kali dengan 8 akar 3 itu adalah 128 akar 3. Jadi teman-teman, luas segitiga ABC adalah 128 akar 3 cm persegi. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Suatu tembok pembatas berbentuk trapesium akan dicat dasar untuk diberikan gambar mular. Jika dalam satu kaleng cat dapat digunakan mengecat untuk 1,5 meter persegi dengan harga Rp22.500, tentukan biaya yang harus dihabiskan untuk mengecat tembok tersebut. Gunakan nilai akar 3 sama dengan 1,73. Nah teman-teman, untuk mencari total biaya yang harus dihabiskan, kita harus mencari luas trapesium dulu. Jadi teman-teman, untuk mencari luas trapesium, rumusnya adalah panjang sisi atas ditambah panjang sisi bawah dibagi 2 lalu dikalikan tinggi. Sekarang teman-teman, di gambar ini tingginya belum diketahui, sisi bawah juga belum diketahui, cuma sisi atas saja yang sudah diketahui. Jadi teman-teman, untuk mencari tinggi trapesium, kita tarik garis dari atas ini ke bawah. Nah, ini membentuk segitiga siku-siku. Di samping kanan juga begitu teman-teman, kita tarik juga dan membentuk segitiga siku-siku. Sudut siku-sikunya ada di sini teman-teman. Perhatikan, sudut A ini 60 derajat, berarti sudut di atas ini adalah 30 derajat. Jadi teman-teman, sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat ini adalah segitiga istimewa. Karena ini merupakan segitiga istimewa teman-teman, jadi kita pakai aturan segitiga istimewa. Jadi perhatikan teman-teman segitiga kecil siku-siku ini. Di depan sudut 90 derajat itu kan ada sisi 4 meter. Ini adalah sisi terpanjang atau sisi miringnya. Untuk mencari sisi pendeknya di depan sudut 30 derajat ini, itu adalah setengah dari sisi panjang, berarti setengah dari 4, yaitu 2. Jadi sisi pendek dari segitiga kecil ini adalah 2 meter. Udah itu teman-teman, untuk mencari tinggi trapesium, perhatikan tingginya. Tingginya ini berada di depan sudut 60 derajat. Sisi di depan sudut 60 derajat itu adalah sisi terpendek dikalikan akar 3. Sisi terpendeknya adalah 2 teman-teman, kita kalikan dengan akar 3. Berarti tingginya adalah 2 akar 3 meter teman-teman. Begitu juga di samping kanan ini teman-teman, segitiganya kongruen teman-teman antara sisi kiri dan sisi kanan. Jadi ukurannya sama. Sekarang baru dapat kita cari panjang sisi bawahnya teman-teman. 2 sisi kiri ditambah dengan sisi tengah 4 ditambah sisi 2 yang di sebelah kanan itu adalah 8 meter. Jadi panjang sisi bawah itu 8 meter teman-teman. Jadi sekarang teman-teman, panjang sisi atas itu 4 meter, panjang sisi bawahnya 8 meter, dan tingginya 2 akar 3 meter. Baru bisa kita cari luasnya sekarang teman-teman. Jadi kita masukkan angkanya teman-teman. 4 kita tambah 8 itu 12 teman-teman, kita bagi 2 itu 6, udah itu 6 kita kali dengan 2 akar 3 itu adalah 12 akar 3 teman-teman. Perhatikan di soal teman-teman, kita bisa gunakan akar 3 sama dengan 1,73. Jadi kita kalikan 12 dengan 1,73, itu hasilnya adalah 20,76. Jadi luas trapesium adalah 20,76 meter persegi. Nah sekarang luasnya sudah ketemu teman-teman, jadi langsung saja kita cari biayanya. Biaya itu kita dapatkan dengan membagi luas tembok dengan kapasitas satu kaleng cat teman-teman. Dalam satu kaleng cat dapat digunakan mengecat untuk 1,5 meter persegi. Jadi luasnya 20,76, kita bagi dengan 1,5. Udah itu langsung kita kalikan dengan harga satu kaleng cat, yaitu 22.500. Itu hasilnya adalah 311.400. Jadi biaya yang harus dihabiskan adalah 311.400 rupiah. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan gambar jaring-jaring piramida segitiga berikut. Yang A, tentukan panjang B.
Teman-teman perhatikan gambar jaring-jaring piramida ini. Yang disuruh cari adalah panjang B ini teman-teman. Sisi atasnya itu 6 cm dan sisi di sampingnya 6 cm. Karena kedua sisi penyikunya sama panjang teman-teman, yaitu 6 cm, berarti sudutnya adalah 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Jadi teman-teman, kita bisa menggunakan aturan segitiga istimewa pada segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Aturannya, untuk mencari sisi miring, rumusnya adalah A akar 2. Karena nilai A-nya adalah 6 teman-teman, maka panjang sisi B itu langsung ketemu, yaitu 6 akar 2 cm. Atau kalau mau buktikan dengan rumus teorema Pitagoras teman-teman, itu juga bisa. B kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 6 kuadrat itu 36 teman-teman, 36 ditambah 36 itu 72. Jadi B adalah akar dari 72. Akar 72 ini bisa kita sederhanakan menjadi di dalam akar 36 dikali 2. Akar 36 itu 6 teman-teman, jadi panjang sisi B itu adalah 6 akar 2 cm. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang B. Berapakah luas permukaan piramida segitiga tersebut? Supaya tidak pusing teman-teman dan gampang dipahami, kita bedah pelan-pelan langkah demi langkah. Perhatikan gambar jaring-jaring piramida ini teman-teman. Kalau jaring-jaring ini dilipat, dia akan membentuk sebuah bangun ruang limas atau piramida segitiga. Nah, untuk mencari luas permukaannya teman-teman, kuncinya kita harus menjumlahkan seluruh luas segitiga-segitiga yang menyusun jaring-jaring ini. Berdasarkan gambar ini teman-teman, bangun ini tersusun dari dua bagian utama. Yang pertama, ada 3 buah segitiga siku-siku di bagian atas dan samping. 1, 2, 3. Sudah tuh, ada 1 buah segitiga sama sisi di bagian bawah ini teman-teman. Sekarang teman-teman kita hitung satu persatu mulai dari bagian segitiga siku-siku dulu. Langkah pertama, kita hitung luas 3 buah segitiga siku-siku. Perhatikan teman-teman, 3 segitiga siku-siku ini ukurannya sama persis dengan panjang alasnya 6 cm dan tingginya 6 cm. Karena ada 3 buah teman-teman, kita langsung kalikan dengan rumus luas segitiga siku-siku. Rumus luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Jadi kita kalikan 3 karena ada 3 buah segitiga siku-siku. Jadi luas 3 siku-siku sama dengan 3 dikali setengah alas dikali tinggi. Alasnya 6 teman-teman, tingginya 6. Jadi setengah dikali 6 itu 3. Lalu 3 kita kali dengan 6 itu 18. Kemudian 3 kita kalikan dengan 18 itu adalah 54. Jadi luas 3 buah segitiga siku-siku ini adalah 54 cm persegi. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut menghitung luas segitiga sama sisi di bagian bawah ini. Untuk segitiga sama sisi, panjang alasnya sudah kita dapatkan dari soal bagian A tadi, yaitu sisi B 6 akar 2 cm. Tapi tinggi segitiga ini belum kita ketahui teman-teman. Jadi teman-teman, untuk mencari tingginya, kita tarik garis bantu dari puncak atas ke bawah. Garis bantu ini membentuk segitiga siku-siku. Karena ini segitiga sama sisi teman-teman, bagian alas bawah yang tadinya 6 akar 2 cm kita bagi 2 menjadi setengah alas, yaitu 3 akar 2 cm di sebelah kiri dan kanan. Sekarang teman-teman, mari kita cari tinggi segitiga sama sisi ini teman-teman. Kita gunakan teorema Pitagoras. Sisi miringnya adalah 6 akar 2 kita kuadratkan, udah tuh sisi alasnya adalah 3 akar 2 kita kuadratkan. 6 kuadrat itu 36 teman-teman, akar 2 kuadrat itu 2. 36 kita kalikan dengan 2 itu 72. 3 akar 2 kuadrat itu 3 kuadrat itu 9, akar 2 kuadrat itu 2. 9 dikali 2 18.
Jadi T kuadrat sama dengan 72 dikurang 18, itu adalah 54. Jadi T itu adalah akar dari 54. Kita sederhanakan akar 54 ini menjadi di dalam akar 9 kali 6. Akar dari 9 itu 3 teman-teman, jadi tingginya adalah 3 akar 6 cm. Nah teman-teman, sekarang tingginya sudah ketemu, jadi sekarang kita cari luas segitiga sama sisi ini. Setengah dikali alas kali tinggi, alasnya adalah 6 akar 2 dikali tingginya 3 akar 6. Setengah dikali 6 itu 3 teman-teman, 3 kita kalikan 3 itu adalah 9. Akar 2 dikali akar 6 itu akar 12 teman-teman. Bentuk akar 12 ini teman-teman masih bisa kita sederhanakan menjadi di dalam akar 4 dikali 3. Akar dari 4 itu 2 teman-teman, jadi 9 dikali 2 itu 18. Jadi luas segitiga sama sisi itu ada 18 akar 3 cm persegi. Nah teman-teman, kalau semua bagiannya sudah ketemu, sekarang tinggal kita masuk ke langkah terakhir untuk menghitung luas permukaan total piramida. Jadi untuk mencari luas permukaan itu sama dengan luas segitiga siku-siku ditambah dengan luas segitiga sama sisi. 54 kita tambah dengan 18 akar 3, karena tidak bisa disederhanakan lagi teman-teman. Jadi luas permukaan piramida adalah 54 ditambah 18 akar 3 cm persegi. Nah teman-teman, cukup sekian untuk pembahasan latihan 2.3. Kalau teman-teman paham dan suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Zona Belajar supaya kalian tidak ketinggalan video-video pembahasan matematika selanjutnya. Sampai jumpa.